bisa dibuka PDF yang aku share tadi pagi ya. Kita bakal bahas dari situ. Soal-soalnya juga dari situ. Udah pada buka semua kan? Oke, jadi mungkin sedikit recap aja soal, sebenarnya bab 5 tuh ngebahas apa gitu ya. Kalau bab 4 kemarin kan kita udah bahas soal analisis integral. Nah, sekarang kita bahas soal, analisis diferensialnya. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Kalau misalkan analisis integral itu berguna kalau kita misalkan mau, nyari efek si suatu medan aliran itu terhadap benda lain. Kayak kemarin kita Oke, nyari, selamat apa ya, siang kayak teman-teman semua. gaya yang menyebabkan suatu benda Eh, berputar, jadi terus ini kalau aku misalkan bakal ada mulai recording keranjang sekarang dikenai aja. oleh, semprotan air kayak gimana dia bakal gerak gitu kan. Nah, kalau analisis diferensial tuh kita lebih fokus kepada, eee, karakteristik yang ada di dalam medan aliran itu sendiri secara detail. Kayak nanti kita bakal nyari, percepatan partikelnya, terus bisa distribusi tegangan gesernya, seperti itu. Nah, eee, jadi bab ini tuh terdiri atas 4 subbab ya, kemarin aku coba rangkum. Yang pertama tuh tentang hukum konservasi massa. Jadi persamaannya udah ditulis di situ, terus biasanya kasus khusus yang dipakai itu yang pertama kalau fluidanya incompressible. Kalau fluidanya incompressible, entar aku tulis deh persamaannya. Jadi kan persamaannya adalah, eee, del dot rho v ditambah do rho per do t kan sama dengan 0. Ini kan konservasi massanya. Nah, kalau misalkan, dia itu bersifat incompressible, eee, berarti incompressible itu massa jenisnya tidak bergantung terhadap fungsi koordinat maupun, fungsi waktu. Jadi, si apa namanya, rho yang awalnya di dalam, itu dia bisa dikeluarkan dari operasi turunan. Jadinya kalau misalkan yang persamaan pertama ya, yang suku pertama sorry, jadinya rho del dot v ditambah nah karena rho-nya ini independen terhadap waktu, si do rho per do t-nya ini akan menjadi nol, karena dia independen terhadap waktu ya, sama dengan nol. Nah, akibatnya kan, rho del dot v ini sama dengan nol kan. Nah, sementara rho ini nggak bisa nol, maka yang di dalam suku ini jadi nol, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kasus khusus lagi alirannya tunak. Kalau dia alirannya tunak, maka semua properti fluidanya itu independen terhadap waktu saja. Jadi yang nol itu cuma suku do rho per do t-nya. Jadinya kita bisa tulis, eee, seperti awal lagi, cuma rho-nya di dalam, operasi turunan sekarang, kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu bahas soal fungsi stream. Sebenarnya yang persamaan yang berlaku buat satu, apa namanya, di suatu streamline udah dibahas di bab 2 ya. Ini cuma didefinisikan lebih formal lagi dengan fungsi stream. Itu bisa dibaca di situ. Kemudian yang 5.3 itu tentang, gerak partikel fluidanya, lebih ke tinjauan kinematika. Ada translasi, rotasi. Itu yang di translasi fluida, itu ada persamaan material derivatif. Di sini, dia ngebahas soal percepatan suatu partikel di dalam suatu medan aliran. Nah, mungkin teman-teman bakal nanya ya, kenapa sih A di sini itu tidak sesimpel, dV per dt gitu ya. Nah,
ini nggak bisa dilakukan karena medan aliran itu kan pada dasarnya V-nya ini merupakan fungsi dari X, Y, Z, dan T kan. Makanya kita juga harus memperhitungkan X, Y, Z-nya gitu. Makanya di situ muncul persamaan material derivatif dengan persamaan lengkapnya itu partikelnya samaan material derivatifnya V dot del kali V ditambah dou V dot T gitu. Nah, kemudian setelah translasi ada rotasi, bisa dibaca juga di situ. Yang terakhir ada tinjauan dari momentumnya. Di sini kita pakai persamaan Navier-Stokes. Sebenarnya persamaan Navier-Stokes ini lebih panjang daripada yang ditulis di sini. Soalnya ini kan udah kasus khusus ya, yang aliran incompressible, jadi rho-nya keluar, terus viskositasnya konstan, dia juga keluar dari apa namanya turunan parsial 2 kali itu kayak gitu. Terus ada lagi kalau misalkan alirannya itu tanpa gesekan, jadi mu-nya sama dengan 0 kan. Tapi yang tanpa gesekan nanti bakal dibahas lebih lanjut di bab 6. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh, Aman ya, kita lanjut ya. Oh iya, BTW mau nanya dong, kemarin yang PR keempat tentang bab 5 itu kalian udah nerima kuncinya belum? belum Kak. Oh belum. Udah Kak, udah. Udah. Ada di e-learning. Oh e-learning. Oh, Maaf, iya. maaf. Ya bisa dicek di sana ya. Nah ini aku juga udah kumpulin beberapa soal di PDF-nya juga bisa dilihat. Cuma di situ aku ngasih jawaban singkatnya. Nah caranya aku bakal bahas di sini. Sama mungkin nanti kalian mau nyoba juga silakan gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Oke, nomor 1 itu diberikan medan kecepatan sama dengan AX pangkat 3 plus BXY kuadrat I ditambah AY pangkat 3 plus BX kuadrat Y, J. Dengan A-nya sama dengan 1. Nah, yang pertama, kita disuruh mencari satuan A dan B, kemudian nilainya B, agar aliran ini menjadi incompressible. Nah, kalau satuannya A jelas ya. Karena kan dia harus, satuannya kan kecepatan, harus meter per second kan. Di situ udah ada dimensi panjang, pangkat 3. Berarti satuan A harusnya 1 per meter kuadrat second. B juga sama. Nah, kemudian untuk mencari nilai B, sebentar. Untuk mencari nilai B, kita kan butuh syarat bahwa fluida tersebut incompressible kan. Tadi kan udah dijelaskan di awal bahwa kalau misalkan si fluida itu incompressible, maka persamaan konservasi massanya dapat disederhanakan menjadi del dot V sama dengan 0. Nah, udah diturunkan satu-satu, berarti kan dou per dou X ditambah dou V per dou Y
kemudian 0 ya. Do U-nya do U per do X sama dengan 3X kuadrat ditambah BY kuadrat, terus ditambah lagi do U per do Y-nya, jadinya 3Y kuadrat ditambah BX kuadrat sama dengan 0. Ini dikelompokin aja variabel ya. Berarti 3 plus BX kuadrat ditambah 3 plus BY kuadrat sama dengan 0. Nah, agar menjadi 0 berarti kan suku yang ini dan ini harus 0 kan? Berarti B-nya diperoleh sama dengan minus 3. Nah, kemudian yang B itu ditanyakan turunkan ekspresi aljabar untuk percepatan partikel fluida. Oke, yang B kita pakai persamaan material derivatif tadi. Kan partikel itu dirumuskan dengan dV per dt sama dengan V dot del kali V ditambah do V dot T. Tapi kan kita lihat dari persamaannya bahwa si V ini ternyata dari persamaannya itu independen terhadap waktu gitu. Nggak ada variabel T sama sekali kan. Berarti kita bisa langsung hilangkan ini. Dia time independent. Jadinya langsung aja. Ini agak panjang sih sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini U do V do X ditambah V do V do Y. Ini U-nya tadi udah ketemu kan ya. Jadinya X pangkat 3 dikurang 3XY kuadrat. Do V do X ditambah Y pangkat 3 dikurang 3X kuadrat Y. Kemudian do V do X. Nah, ini bakal panjang banget sih soalnya ini V-nya harus dipecah dulu, terus turunin terhadap X. Ya gitulah. Bisa kan ya? Bisa lah ya. Nanti diperoleh hasil akhirnya itu sama dengan 3X pangkat 5 plus 6X pangkat 3Y kuadrat. Kak, sorry, itu harusnya do V per do Y kan kayak yang terakhir ya? Oh iya, sorry, do V per do Y benar. Oke, makasih Mik. Terus tambah 3 XY pangkat 4I gitu kan ya? Y pangkat 5 plus 6X kuadrat Y pangkat 3 ditambah 3X pangkat 4 YJ. Nanti silakan dicek ya kalau beda, boleh langsung bilang ke aku, ntar aku ralat di PDF-nya. Tapi yang jelas caranya seperti ini. Oke, untuk yang C, kita kan disuruh ngecek apakah dia itu rotasional atau irotasional. Cara ngeceknya kita lihat aja curl dari medan kecepatannya. Atau kita bisa sebut namanya vortisitasnya. Cara nyari curl bisa kan? Yang kalau aku sih biasanya bikin matriks, ya determinan dari matriksnya itu I, J, K, terus do per do X, do per do Y, do per do Z, terus ini komponen V-nya yang U,
Ini X pangkat 3 min 3X Y kuadrat. Terus Y pangkat 3 min 3X kuadrat Y. Terus yang ini 0 gitu. Terus sudah dicari determinannya. Nanti bakal ketemu bahwa determinan itu sama dengan 0. Berarti dia itu medan yang irotasional. Ada pertanyaan? Terlalu cepat nggak? Kalau kecepatan bilang ya. Kak, sorry tadi agak nggak dapet. Berarti kalau irotasional pokoknya V dot V cross del cross V itu udah 0. Gitu aja kan ya? Iya, kalau irotasional dia 0. Oke, gitu. Ini kita ngitung vortisitasnya kan. Kalau misalkan kamu nyari apa namanya arah rotasinya gitu kan ya. Kalau rotasinya kan vektor rotasinya itu omega sama dengan setengah dari curl V gitu kan ya. Nanti dia juga akan bernilai 0, artinya dia nggak akan berotasi gitu. Nangkep ya? Ini Bisa dilanjut? iya. Oke. Sekarang yang nomor 2. Sebenarnya bab 5 itu yang aku amatin dari soal beberapa tahun belakangan. Itu tuh soalnya biasanya cuma 2 jenis. Nyari apa sih kayak medan aliran gitu-gitu sama biasanya soal kasus plat yang seperti nomor 2 ini sama nomor 4. Cuma yang nomor 2 ini kayaknya tricky soalnya panjang. Jadi ceritanya nomor 2 itu di suatu plat yang kedalamannya tak hingga gitu ya. Itu terdapat 2 cairan yang mengalir. Cairan itu nggak bercampur. Nah, ketinggiannya sama, ketebalannya sama, sorry. Tapi viskositas dinamis fluida bagian atas, anggap aja ini fluida 1 gitu ya. Nah, si fluida 1 ini anggap aja punya mu 1, terus ya ini adalah fluida 2. Dia punya mu 2. Itu hubungannya mu 1 itu 2 kalinya mu 2. Terus si plat atas ini ditarik ke sana dengan kecepatan konstan U sama dengan 0,3 meter per second. Berapakah kecepatan pada antarmuka? Asumsikan aliran laminer dan gradien tekanan pada arah aliran adalah 0. Oke, jadi kita tulis dulu asumsi-asumsi yang digunakan ya. Misalnya asumsi paling populer tuh 1, alirannya tunak. Aliran tunak. Terus kemudian fluidanya incompressible. Nah, terus ada lagi tuh, apa? Alirannya laminer. Dari soal ya, alirannya laminer. Yang keempat, apa lagi?
gradien tekanan arah X-nya 0 ya. Berarti, do P do X sama dengan 0. Apalagi? Anggap aja ini dia cairannya tuh udah masuk sejak lama ya, jadi dia udah mencapai keadaan fully developed. Nah, oh ya satu lagi, aku lupa belum nentuin koordinat di sini. Sama satu lagi, tidak ada gerakan arah Z. Oke, sekarang kita lihat implikasi dari asumsinya satu-satu. Kalau alirannya tunak, maka semua properti fluida itu independen terhadap waktu. Artinya, tiap suku do bla 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 per do T ini sama dengan 0. Nah, kemudian fluidanya incompressible. Berarti massa jenisnya konstan terhadap ruang maupun waktu ya. Oh, konstan. Nah, kemudian alirannya laminer. Yang dimaksud aliran laminer tuh gimana sih? Jadi kan dia tuh dari kata dasar lamina, kalau ya lamina artinya layer-layer gitulah yang bergerak. Jadi gerakan dia tuh smooth sesuai dengan arah alirannya gitu. Jadi kalau alirannya laminer, maka dia tuh nggak ada komponen kecepatan arah V. V-nya sama dengan 0. Nah, kemudian di soal udah di state bahwa gradien tekanan pada arah aliran, yang mana arahnya adalah arah X, itu 0. Kemudian fully developed. Nah, kalau fully developed ini apa? Artinya si properti fluida itu udah nggak berubah lagi terhadap arah alirannya. Jadi semuanya suku yang do bla 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 per do X ini akan bernilai 0. Jadi misalkan profil kecepatannya udah gimana ya? Udah kayak gini nih. Ya udah dia gini aja terus sampai ujung gitu. Kalau misalkan dia baru masuk entrance, awalnya kan dia tegak lurus gini kan. Kalau misalkan ini entrance ya. Nah, tapi nanti di sini bakal melengkung. Nah, kalau misalkan dia udah fully developed, maka si profilnya itu bakal tetap seperti itu. Jadinya properti yang pada arah X itu sudah tidak mengalami perubahan. Artinya ini sama dengan 0. Oke, terus yang keenam itu tidak ada gerakan fluida pada arah Z. Berarti semua yang mengandung variabel W komponen kecepatan arah Z ya. Ini W sama dengan 0. Ada yang mau tanyain sampai sini? Nggak ya, lanjut ya. Oke, sekarang kita mulai masuk persamaan yang mau dipakai. Persamaan yang digunakan. Oke. Yang pertama, kita pasti pakai persamaan konservasi massa. Karena tadi dikatakan bahwa alirannya incompressible dan tunak, maka kita langsung bisa pakai del dot V sama dengan 0. T do U do X plus do V do Y do W do Z sama dengan 0. Nah, yang do V per do Y itu kan 0 karena
asumsi ke berapa tadi? Aliran ketiga ya, asumsi ketiga. Terus yang do W do Z sama dengan 0 juga karena asumsi ke 6. Jadinya dari sini tersisa do U per do X ini sama dengan 0. Dan ini sesuai dengan asumsi kelima kan ya. Dia udah fully develop. Nah, tapi dari sini kita bisa menyimpulkan sesuatu bahwa si fluida ini bergerak dengan U konstan pada arah X. Jadi kita bisa selektif milih persamaan Navier-Stokes. Kalau misalkan kalian lihat di buku, itu kan Navier-Stokes ada 3 sumbu ya, ada X, ada Y, ada Z. Nah, tapi dengan kayak gini kita bisa langsung milih sumbu yang mana yang mau dipakai. Oke, kita tulis persamaan Navier-Stokes-nya. Rho del dot V, aku langsung aja deh. Sorry. Ini kita langsung pakai sumbu X ya. Ini rho U do X ditambah P do U do Y. Sorry, ini do U juga. P do U do Y ditambah W do U do Z. Ini sama dengan rho G X terus dikurang do P do X tambah mu do kuadrat U do X kuadrat do kuadrat U do Y kuadrat do kuadrat U do Z kuadrat. Nah, oke, kita beresin satu-satu pelan-pelan. Tadi tidak ada komponen gerak arah Z, berarti semua yang mengandung W akan 0 gitu kan ya. Ini jadi 0, karena asumsi ke-6. Yang ada W-nya lagi nggak ada ya? Nggak ada juga. Oh, ini yang terhadap Z. Juga karena asumsi ke-6 ya. Nah, terus mana lagi? Gravitasi arah X nggak ada ya. Geraknya cuma pada arah gravitasi pada arah Y. Terus do U do Y. Ini nggak ada V. Ini karena asumsi ketiga. Terus do U do X. Ini udah fully develop karena asumsi kelima. Terus do P do X-nya ini 0 karena asumsi keempat. Nah, terus apa lagi ya? Oh, tadi kan do U per do X-nya udah 0 juga. Ini karena asumsi ke fully develop nomor 5. Nah, berarti kan sekarang tersisa persamaan sederhana ya. Dari sekian panjangnya persamaan itu bisa langsung disederhanakan jadi 0 sama dengan mu do kuadrat U per do Y kuadrat. Nah, karena sebenarnya ini tuh udah bukan persamaan turunan parsial lagi, soalnya emang
kecepatannya itu cuma pada arah X kan, berarti ini bisa ditulis sebagai mu d kuadrat U per dy kuadrat. Ini persamaan finalnya. Ada pertanyaan? Kak mau nanya Kak, Iya. itu yang bagian gesekan yang mu itu yang asumsi 6, kenapa yang tengahnya nggak 0 juga? Soalnya Ya maksud tadi do kuadrat U per do Z kuadrat kenapa 0? soalnya kan dia nggak ada arah gerak terhadap sumbu Z. Kalau yang ke Y? Kalau yang ke Y, nah dia kan bakal profilnya berubah kan sesuai dengan apa distribusi shear stress-nya. Makanya dia bentuk apa kayak profil kayak gini gitu loh. Berarti kan misalkan yang di sini 0, di sini kan kecepatan tertinggi kan. Kayak gitu. Nangkep Oke. nggak? Oke. Oke, kita selesaiin persamaan Navier-Stokes-nya ya. Oke. Jadinya untuk menyelesaikan persamaan yang udah diperoleh, 0 sama dengan mu d kuadrat U per dy kuadrat. Ini kita tetapkan syarat batas. Syarat batas. Pertama, data apa yang kita tahu? Pertama, kecepatan si fluida 1 pada ketinggian 3H. Oh, sorry, bentar. Kayaknya belum specify tinggi. Oh iya, ini tingginya 3H ya. Baik. Ini tingginya 3H. Terus ketebalannya sama. Ini 3H per 2. Juga 3H per 2. Oke, jadi si kecepatan fluida yang bagian atas itu dia akan sama dengan kecepatan pelatnya akibat dari shear stress. Ini sama dengan 0,3 meter per second. Nah, terus kemudian yang syarat batas kedua itu U2 pada ketinggian 0 itu 0 karena yang plat bawah stasioner kan ya, diam. Nah, terus kemudian apalagi kita tahu bahwa si distribusi kecepatannya itu kontinu, maka ketika ada di tengah-tengah, ya berarti ketika ada di tengah itu kan U1 pada ketinggian 3H per 2 ini akan sama dengan U2 3H per 2. Nah, kemudian si apa namanya tegangan gesernya itu akan sama dengan tegangan geser, oh sorry, bentar. Ini akan sama dengan tegangan geser pada fluida 2 pada ketinggian 3H per 2. Nah, jadi ada 4 syarat ini. Oke, sekarang solusi homogen dari persamaan diferensialnya. Ini kan d kuadrat U per dy kuadrat sama dengan 0. Berarti du per dy sama dengan C1, C gitulah ya. C. Nah, nanti berarti U-nya ini sama dengan C1Y plus D. Sekarang untuk fluida 1.
Ini U1 sama dengan C1Y tambah D1. Kemudian kita terapkan syarat batas bahwa U1 pada ketinggian 3H itu sama dengan 3H C1 ditambah D1 akan bernilai 0,3 meter per second. Dah, ini disimpan dulu aja. Terus kita lihat yang fluida 2. Yang fluida 2 itu diperoleh U2 sama dengan kan C2Y ditambah D2 ya. Kemudian U20 itu sama dengan D2 sama dengan 0 meter per second. Berarti diperoleh D2-nya ini sama dengan 0. Berarti ini bisa direduksi lagi jadi U2 sama dengan C2Y aja. Nah, oke. Sekarang terapkan yang di tengah-tengah. Jadi kan U2 pada ketinggian 3H per 2 ini sama dengan 3H C2 per 2. Katakanlah ini persamaan 1. Yang ini persamaan 2. Nah, terus apa lagi tadi yang kita dapat? Oh ya, pada yang ini ya, yang tengah, tau 1 sama dengan tau 2. Tau 1 sama dengan tau 2. Ini saat Y sama dengan 3H per 2. Jadinya mu1 du1 per dy sama dengan mu2 du2 per dy. Tadi udah dikasih tahu kan kalau sorry nggak kelihatan ya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu kalau mu1 tuh 2 kalinya mu2 kan. Jadi 2 kali mu2 du1 diturunin jadi apa? Jadi C1 ya. Jadi C1 ini mu2 C2. Jadi peroleh hubungan 2C1 sama dengan C2. Ini persamaan 3. Oke, tadi udah dapat 3 persamaan nih. Yang pertama 3HC1 ditambah D1 sama dengan 0,3. Nah, terus persamaan kedua itu 3HC2 per 2. Ini sama dengan U2 pada 3H per 2. Ini akan sama dengan juga U1 saat 3H per 2. Ini jadinya 3HC1 per 2 ditambah D1. Terus yang ketiga 2C1 sama dengan C2. Nah, ini persamaan 3 substitusiin ke yang kedua. Terus kemudian D1 dinyatakan dalam 3HC1. Terus masuk ke persamaan ini. Jadinya 3HC2 per 2 sama dengan 3HC1 per 2 tambah D1. Terus ini 3H
3HC1 sama dengan 3HC1/2 ditambah 0,3 dikurang 3HC1. Dikumpulin variabelnya, jadinya 6HC1 dikurang 3HC1/2 sama dengan 0,3. Terus ini berapa tuh? Sorry, ditambah ya. Ini 15HC1/2 sama dengan 0,3. Nanti C1-nya itu ketemu 0,04 per H. Terus cari lagi substitusi ke persamaan yang ini, nomor 3, itu diperoleh C2-nya 0,08 per H. Terus D1-nya ketemu 0,18. Nah, udah tuh udah lengkap. Kalau misalkan disubstitusi, jadinya kan, nah kita mau pakai yang U1, U2 aja deh, lebih simpel. U2 itu sama dengan apa tadi ya? U2 sama dengan 3HC2/2. 3HC2/2 sama dengan 3H kali, U2 saat 3H/2 itu sama dengan 3HC2/2. Ini sama dengan 0,12 meter per second. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, jadi mungkin aku bakal recap dulu, soalnya nomor 2 ini lumayan panjang. Jadi pertama, tulis dulu mau soalnya tuh kayak gimana, terus digambar. Karena ada fluida, 2 fluida tuh nggak bercampur. Ketinggiannya sama, berarti kan dari 3H, masing-masing dapat 3H/2. Udah, tulis asumsi yang digunakan. Yang paling umum digunakan kan 1, alirnya tunak. Ini implikasinya ini. Terus incompressible, terus di soal dikasih tahu nomor 3 dan 4. Nah, yang nomor 5 itu sebenarnya lebih sedikit apa ya? Ya sedikit intuisi. Soalnya kan ini nggak dibilang kalau cairan itu baru masuk kan, ya udah anggap aja itu cairan udah masuk lama gitu, jadi udah fully develop. Terus yang nomor 6 itu tidak ada gerakan fluida pada arah Z. Itu. Terus persamaan yang pasti digunakan pertama itu adalah konservasi massa. Nanti disederhanakan. Nah, dari sini kita bisa tahu persamaan Navier-Stokes pada sumbu yang mana yang mau dipakai gitu. Nah, ini du per do X sama dengan 0 ya. Jadi sesuai dengan asumsi yang fully developed. Jadi alirannya pada arah X saja. Jadi di persamaan Navier-Stokes kita pilih yang sumbu X. Kemudian udah selesaiin persamaannya pelan-pelan. Oke, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 ini, bentar. Diberikan komponen medan kecepatan aliran incompressible 2 dimensi pada arah ini V sama dengan 3xy kuadrat 3xy kuadrat dikurang x pangkat 3.
Terus dia katakan bahwa ini alirannya incompressible. Berarti kita langsung tahu kita mau pakai rumus yang mana, yaitu del dot p sama dengan 0, langsung pakai itu aja. Koordinat diukur dalam meter, tidak ada komponen dan variasi kecepatan arah z. Berarti ini tidak ada gerak arah z. Berarti W bakal sama dengan 0. Yang pertama, disuruh nyari komponen kecepatan arah U, gunakan bentuk paling sederhana. Nah, buat yang ini kita tulis persamaannya dulu ya, kayak biasa. Di del dot P sama dengan 0, do U per do X ditambah do V per do Y, dan do U per do X sama dengan minus do V do Y. Oke, berarti do U per do X sama dengan minus do per do Y dari 3xy kuadrat dikurang x pangkat 3. Jadinya do U per do X sama dengan minus 6xy. Sorry. Oke, do U per do X sama dengan minus 6xy ya kan ya. Udah kita selesaiin persamaan diferensial parsialnya. Jadinya U sama dengan integral minus 6xy dx ini ditambah dengan suatu fungsi yang terdiri atas y dan t. Jadi si fungsi arbitrary ini, fungsi sembarang terdiri atas y sama t itu boleh apa aja, soalnya ini kan dia turunan terhadap parsial, turunan parsial gitu kan terhadap x saja. Jadi kalau misalkan dia muncul diturunkan terhadap x, ya ujung-ujungnya dia hilang gitu. Kecuali nanti dispesify pakai syarat batas, kayak yang soal nomor 2 tadi kan. Oke, ini jadinya minus 3x kuadrat y ditambah fyt. Nah, kalau misalkan disuruh nyari bentuk paling sederhana, maka kita set ininya sama dengan 0. Ini paling sederhana. Ya gimana, namanya juga fungsi sembarang gitu kan. Dia hanya ditentukan kalau misalkan diberikan syarat batas, tapi di sini nggak ada gitu. Oke, jadi bentuk U yang paling sederhana itu sama dengan minus 3x kuadrat Y meter per second. Oke, yang B sekarang. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya, oke. Yang B sekarang. Yang B itu disuruh nyari percepatan partikel fluida pada titik 2,1. Nah, sama kayak yang soal nomor 1 tadi, kita pakai persamaan material derivatif. Jadi A partikel sama dengan dV dt sama dengan V dot P plus do V dot T. Nah, lagi-lagi yang ini bisa dinolkan karena dia nggak ada variabel terhadap waktunya. Sama dia di specify tadi apa ya?
incompressible juga. Sama tidak ada variabel T. Oke. Udah sekarang dikerjain kayak yang tadi juga. Ini U do V do X plus V do V do Y minus 3X kuadrat. Terus udah turunin aja I tambah bla bla J. Terus nanti V-nya juga V-nya tadi ini ya. Kak, mau nanya dong, Kak. Iya. Ini matematika sih sebenarnya. Itu do V kali U baru turunin do X terhadap X atau diturunin terhadap V-nya turunin X dulu baru kali. Oh, jadi U-nya ini jadi gini Mik, yang V ini hasil turunan terhadap gimana sih? Yang di dalam kurung ini nggak kelihatan ya, sorry. Itu yang di dalam kurung itu tuh hasil dari do V do X. Oh iya, berarti diturunin dulu baru dikaliin ya, Kak ya? Iya, turunin dulu baru dikali. Oke. Atau perlu jabarin deh ya. Jabarin deh. Bentar. Oke, terus sekarang yang U terhadap X. U terhadap X kan minus 6X ya. Minus 6X Y I terus ditambah 3Y kuadrat dikurang 3X kuadrat J. Nah, terus ditambah lagi 3X Y kuadrat min X pangkat 3 turunan V terhadap Y. Berarti sekarang komponen U ya yang dilihat. Minus 3X kuadrat I. Kemudian baru yang komponen V kecil terhadap Y. Berarti kan 6XY Y gitu. Udah tinggal dikali-kaliin, terus masukin koordinatnya 2,1. Nanti dapatnya 168I plus 80J. Tolong dicek juga kali aja aku salah. Nah, yang C ini disuruh estimasi radius kelengkungan dari streamline yang melewati titik 2,1. Ini tuh bakal dipelajari di bab 6. Besok sama Bon sih harusnya. Jadi bisa besok aja tanya sama. Soalnya ujian 3 tuh aku lihat soalnya kadang dia campuran gitu antara yang bab 5 sama 6. Soalnya emang bedanya tipis gitu sih. Persamaannya turun di bab 5 tapi dipakai di bab 6. Gitu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Soal nomor 4 itu aliran dalam plat lagi ya. Aliran dalam plat. Nah, di sini dikasih tahu bahwa ada oli kental mengalir secara tunak di antara dua plat paralel. Aliran oli adalah fully developed dan laminer. Gradien tekanan 2 kPa per meter dan jarak antar plat ini A, jarak antar plat itu berapa tuh? 3 mm. Nah, di situ di sini tuh udah dipermudah sebenarnya, disuruh langsung dimulai dari persamaan pemisahan variabel itu. Jadi d tau xy per dy sama dengan dp dx. Oke, terus yang pertama disuruh
persamaan profil kecepatan. Profil kecepatannya bagaimana, terus persamaan debitnya bagaimana, sama nilainya debit itu sendiri. Nah, kalau nomor 4 ini, kan disuruhnya langsung mulai dari persamaan ini ya, persamaan pemisahan variabel. Jadi ya kita langsung pakai aja gitu. Tapi kita olah dulu ini ya persamaannya. Jadi kan d tau x y per dy sama dengan dp dx. Kan d per dy mu du dy kan ya sama dengan dp dx. Nah, jadinya mu d kuadrat u dy kuadrat sama dengan dp dx. Jadi d kuadrat mu per dy kuadrat sama dengan 1/, mu dp dx. Nah, terus ini diselesaikan kayak tadi. Pertama, du per dy ini kan berarti jadinya 1/, mu dp dx dikali y ditambah c gitu kan. Nah, kemudian diintegralkan sekali lagi, jadinya u sama dengan 1/2 dp dx y kuadrat ditambah cy ditambah d. Nah, ini kan masih solusi homogen ya. Masih solusi homogen. Nah, biar menjadi solusi khusus, kita perlu cari nilai C sama D-nya. Jadi kita terapkan syarat batas. Nah, tadi kan dikasih tahu kalau yang bergerakan platnya kan ya, berarti si kecepatan partikel pada ketinggian Y sama dengan 3 mm itu sama dengan 0. Berarti sama dengan 1/2 mu dp dx ini ini ditulis A aja lah ya. Y sama dengan A gitu. Sama dengan A pangkat 2 ditambah AC ditambah Sorry Kak, nggak Y kelihatan. sama dengan 0. Oh iya, sorry. Nah. Oke, ini persamaan 1. Nah, terus yang kedua. Yang plat bawah juga stasioner kan? Berarti U saat Y-nya sama dengan 0 itu juga 0. Berarti ini D itu sama dengan 0 langsung gitu ya. Oke, jadi ini D-nya langsung 0. Jadi dari persamaan 1, 1/2 mu dp dx A kuadrat ditambah AC sama dengan 0. Berarti si C-nya itu adalah minus 1/2 mu dp dx A. Jadi solusi khususnya itu U sama dengan apa tadi ya? 1/2 mu dp dx
Y kuadrat dikurang 1/2 mu dp dx AY. Ya intinya kayak gitu sih, selesain aja persamaannya. Jadi ini lebih ke matematis, tadi nggak ada tinjauan fisiknya sama sekali aku lihat ya. Ya gitu deh pokoknya. Oke, sekarang disuruh nyari persamaan buat debit. Nah, debit yang dimaksud di sini tuh harusnya debit persatuan kedalaman, soalnya kedalamannya kan ditentukan tidak terhingga. Jadinya ini biasanya kan kalau rumus debit yang biasa itu kan integral VDA kan ya. Nah, tapi karena apa namanya? Misalkan ini luas menampak yang ininya kita nggak tahu. Kalian nasi merah, nasi putih bagi dua. Kita bikinnya ini integral U dy. Jadi kita hitung Jangan. per dimensi ini aja. Mik. Oke. Mik, berisik, Mik. Mik, suara lu, Mik. Kalau Mik. Oke, jadi kita bisa integralkan dari mana? Batasnya dari dasar platnya sampai ketinggian maksimumnya kan ya. Ini U dy. Ya langsung aja deh. 1/2 mu dp dx y kuasa 1/2 mu dp dx ay dy. Nanti bisa dicoba sendiri ya, itu nanti hasilnya bakal minus 1/12 mu dp dx a pangkat 3 meter kuadrat per second. Kenapa bisa muncul tanda minus? Karena si gradien P dp dx ini kan nilainya bakal negatif nanti karena kan berupa pressure loss. Jadinya gradien tekanan yang diketahui di soal yang 2 kilopascal per meter itu nanti nilainya negatif, jadi debitnya tetap positif. Jadi nanti waktu mau ngitung kecepatan atau apalah itu namanya dp dx itu tuh nilainya negatif karena dia berupa pressure loss. Ini sorry dp dx ini kurang dari 0. Oke, bisa lanjut ya yang B sekarang, persamaan profil shear stress. Profil shear stress kayak yang udah dipelajarin di bab 2 itu tau XY sama dengan mu du per dy ya. Jadi nanti bisa diperoleh tadi du-nya apa? Ini 1/mu dp dx y dikurang 1/2 mu dp dx a. Ya, ini bakal dp dx y dikurang 1/2 dp dx
Nah, terus kalau ditanya shear stress pada dinding atas pelat. Jadi ya tinggal dimasukin TXY saat A-nya sama dengan 3 mm. Ini diperoleh itu harusnya ini 3 Newton per meter persegi. Dah, gitu sih. Oke, ada yang mau ditanyain nggak dari bab 5? Mau nanya dong, mau nanya. Ya, Tentang debit tadi itu, kan integral VDA kan. kenapa ya? Jadi kok bisa jadi UDY? Komponen X-nya mana ya kalau gitu? Komponen dari apa? Lebar dari streamnya ini kemana jadinya? Oh gitu ya, tadi aku being inconsistent gitu ya. Nggak, maksudnya ini dalam kasus lain, misalkan apa ya? Ntar. Nah, harus nih. PD. Tapi kan ini si fluid itu cuma arah X. Terus kemudian persatuan depth kita hanya kecepatan X dan di terhadap Y kayak gitu. Ini nggak ada arah Y sama arah Z kan, soalnya tadi kan dibilang alirannya laminer gitu. Gitu. Menjawab kah? Tapi di soalnya kan nggak dibilang ini debitnya debit linear atau debit gimana gitu. Kayak, jadi kita asumsi sendiri aja, ini debitnya untuk debit linear gitu. Maksudnya debit linear? Debitnya masa kita kaji dalam satu dimensi aja kan kalau ini. Ini kan kalau kita kaji cuma 2 dimensi, sedangkan debit itu seram kan kita kaji dalam 3 dimensi. Ini soalnya kan nggak bilang secara eksplisit, kita kajinya dari berapa dimensi gitu. Itu tulisannya persatuan kedalaman, Le. Iya, persatuan kedalaman. Soalnya kan kalau apa namanya, di runut dari aku nulis persamaan kontinuitasnya nggak ya? Nggak ya? Kalau misalkan nih, tar. Kalau misalkan ditulis persamaan kontinuitas masanya, do U do X, do V do Y, do W do Z, sama dengan 0 kan? Nah, tadi kan, ya aku nggak nulis ini sih, salah tadi harusnya. Do V do Y nilainya 0, karena dia alirannya laminer kan? Deh. Kan laminer. Nah, terus yang komponen arah W juga nggak ada. Karena gimana ya, kan ini sifatnya tuh tidak terbatas dan dia tuh laminer gerakannya. Jadi gerakannya itu berupa layer-layer tipis pada arah X. Makanya kita bisa simpulkan bahwa si oli ini bergerak satu arah saja pada arah sumbu X. Makanya kalau kita menghitung debit di bawah. Nah, ini kita hanya memperhitungkan arah U dan diintegralkan terhadap DY. Kenapa tidak diintegralkan terhadap A? Karena kan kita nggak tahu kedalamannya seberapa gitu kan. Si depth-nya ini kan dia di soalnya dibilangnya tak hingga gitu. Nah, makanya ya kita menghitungnya debit per satuan kedalaman aja. Gimana? Udah. Oke. Ada lagi? Tapi tetap aja loh, misalnya kayak gimana ya? eh tapi tetap saja kan bukan berarti nggak bisa dihitung kan kalau misalnya untuk satuan depth berapa gitu.
Sedangkan kita anggap ini kalau dilihat dari soalnya kita anggap sama kan untuk hubungan debit sama debitnya kan berarti kita bisa anggap linear kan untuk soal ini. Berarti bukan berarti tidak bisa dihitung kan. Lalu kenapa nggak dihitung untuk debit yang memasukkan suatu faktor debt juga gitu. Oh, iya bisa. Sebenarnya bisa dihitung. Jadi kan nanti tetap VDA gitu kan. Jadinya kalau misalkan ditentukan kedalamannya, nanti dia berubah jadi kayak gini. Kelihatan nggak? DY, DZ. Nah, kayak gini. Ini integral 2 kali. Kalau kita tahu nilai Z-nya berapa. Kalau Maksudnya begitu ya dan nyatakan dalam variabel aja Z-nya. Kan bisa dianggap linear kan soalnya. tapi kan dia infinite gitu. Aduh, gimana ya? Ya, I mean gimana ya, debit. Maksudnya kayak apa ya, hubungan debit terhadap debt itu kan kita anggap linear. Jadi kita nyatakan aja debitnya dalam variabel Z dan X, Y, Z gitu aja. Maksudku gitu. Kan bisa juga soalnya dari soalnya sendiri nggak disuruh secara eksplisit nyatakan debit yang hanya dinyatakan dalam 2 dimensi kan. Jadi kayak gimana ya kalau kita langsung, oh ini debit, ini disuruh debit, ya udah kita debit 2 dimensi gitu kayak, ya I mean bisa bermasalah sama dosennya, bisa jadi bukan itu kan maksudnya gitu. Sejujurnya aku nggak paham sama pertanyaanmu yang debit linear. Jadi gini, kan yang gimana ya, kan dari persamaannya sudah tambah jelas kan yang faktornya nggak berpengaruh secara linear hanya X dan Y kan, betul nggak? Faktor apa ini maksudnya? Maksudnya gini, dalam persamaan itu variabel yang berpengaruh nggak secara linear, hanya X dan Y, betul nggak? Ya. Jadi kita asumsi aja kalau Z-nya itu linear. Kita anggap saja kalau untuk gimana ya? Kita anggap saja pokoknya kalau kita kayak potong-potong terhadap arah Z itu kita akan dapat profil yang sama gitu. Kita asumsi gitu dulu aja. Soalnya kan nggak dia nyatakan secara eksplisit juga kan hubungannya terhadap kedalamannya itu gimana, betul nggak? Berarti kamu mau nge-specify nilai Z-nya sampai berapa? Ya, lebih tepatnya specify dalam variabel Z. Cuman variabel Z itu ya integral di Z aja. Jadi kayak ya bla 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 kali Z aja. Oh, iya, aku tahu maksudmu. Jadi maksudnya dia bakal ini muncul variabel Z ini yang di jawaban akhirnya. Ya bisa dibilang gitulah. Ya, boleh sih, boleh. Cuma yang untuk mencari nilai debitnya itu berarti kamu tetap dalam satuan Z ya? Ada variabel Z-nya? Iya. Oke, harusnya nggak masalah sih. Harusnya nggak masalah. Tapi yang jadi satu concernku adalah soalnya tuh udah dikasih tahu bahwa plannya infinite lah. Jadi kamu ya hati-hati dalam menspesify nilai Z-nya di situ gitu. Soalnya udah bilang ini plat tuh tak hingga gitu. Ya sudah nyatakan dalam Z aja kalau gitu. Kalau misalnya dia nanya dari Z dari 0 sampai tangga ya kasih tangga aja. Ya nggak salah kan sebenarnya. Iya sih. Oke. Iya, halo. Iya, kenapa Buan? Nih.
Iya iya. Iya. Oke, thank you, Bon. Udah sih, udah soal terakhir ini. Oke, dari teman-teman Pravala mungkin ada yang mau ditanyain selain ini? Nggak ada ya? Hitung mundur 10 detik ya. Kalau nggak ada, aku disconnect. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.